Mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosur. Ada pertanyaan dari brosur pada halaman pertama, yakni Quran surat Al-An'am ayat 100. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan mereka, orang-orang musyrik, menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Pertanyaan yang pertama, dari manakah orang-orang musyrik itu mengetahui jin-jin yang dijadikan sekutu bagi mereka? Yang kedua, mohon diberikan contoh bagaimana orang musyrik menyembah atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, apakah jin tersebut dapat bekerja sama dengan manusia seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, misalnya dukun atau paranormal? Jadi pertanyaan yang pertama, apakah jin-jin itu bagaimana? Yang pertama tadi. Dari manakah orang-orang musyrik itu mengetahui jin-jin yang dijadikan sekutu bagi mereka? Jadi bukan orang musyrik mengetahui. Jadi orang musyrik itu, jadi namanya musyrik itu menserikatkan, menserikatkan Allah dengan yang lain. Ya. Di situ antara lain menserikatkan Allah dengan jin. Jin itu pun dia tidak tahu jin itu seperti apa. Ya, saya pernah di desa-desa pernah ada mainan jelangkung, tahu nggak? Nah, itu katanya dia mensekutukan, menserikatkan, minta bantuan kepada apa? Pada jin itu, yang pakai jelangkung itu. Dia bisa, katanya bisa komunikasi dengan orang yang sudah mati, bisa memanggil, bisa itu ya. Nanti pakai semacam virus apa-apa ya. Nanti kasih kapur, nanti bisa menulis di papan tulis. Tapi itu yang memegang harus orang tertentu. Kalau megang kamu nggak bisa. Ya, yang megang itu harus orang tertentu. Nah, itu orang mengatakan itu bantuan dari jin. Hanya kata orang aja. Dan sebetulnya mereka juga tidak tahu jin itu seperti apa. Ya. Kalau jin itu dikatakan makhluk gaib, yang tahu yang gaib siapa? Hanya Allah aja, nggak ada yang tahu. Nah, mereka mempersekutukan Allah, minta pertolongan kepada makhluk-makhluk yang dianggap mereka makhluk halus tadi. Terus dikatakan itu minta pertolongan pada jin. Ada lagi yang di kampung-kampung sering ada dukun perewangan. Kenal? Nah, kalau nambani orang itu ngopo sik terus ndeleming. Gitu kan? Ngomong sak karepe dhewe lah. Ngomong itu katanya itu suaranya jin. Minta tolong kepada jin. Nah, itulah maka Allah mengatakan di situ bahwa mereka orang musyrik itu menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Artinya di dalam hati mereka mempunyai keyakinan yang menolong segala sesuatu keinginan mereka tadi jin. Padahal yang maha penolong itu siapa? Allah. Nah, mereka menyekutukan Allah dengan jin yang mereka yakini itu jin itu. Padahal jin itu apa ya nggak tahu. Kalau itu makhluk gaib kok bisa tahu jin. Nah, itu kan orang musyrik itu di samping dia mengaku Allah, tapi masih minta pertolongan kepada selain Allah. Yang mereka anggap selain Allah itu katanya jin. Nah itu jin. Kalau jin yang kafir, yang sesat, yang menyesatkan manusia itu. Tapi katanya ada jin yang baik, yang bisa ngantarkan orang ibadah haji. Naik jin, katanya jinnya putih rupanya ya kan. Jadi kalau ibadah haji numpak jin itu udah
Atau salat Jumat aja bisa, tidak usah haji. Haji waktunya lama. Ada orang yang mengatakan, saya tadi Jumatan ke Mekah. Ditanya naik apa? Naik jin. Apa ada betul dia naik jin? Nah, gitu kan. Jadi suatu tipuan-tipuan begitu itu kita orang Islam harus tidak meyakini. Kalau memang mereka mensekutukan Allah, jadi mensekutukan dengan jin itu menurut pengakuan mereka sendiri. Maka Allah hanya mengatakan kan sini, menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Karena mereka menganggap minta pertolongan-pertolongan yang selain Allah tadi, kata atau keyakinan mereka adalah pertolongan dari jin. Terus apa? Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Mohon diberikan contoh bagaimana orang musyrik menyembah atau menyekutukan Allah. Nah, tadi saya contohkan tuh. Orang musyrik mensekutukan Allah atau menyembah Allah, kamu lihat yang musyrik jelas dia mengatakan mempunyai Tuhan itu Allah, tapi kalau untuk keperluan sesuatu dia minta tolong kepada selain Allah, misalnya kepada patung, kepada kuburan, kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, kepada danyang, itu kan minta selamat itu. Ya, kalau saudara selamatan terus menyembelih ayam disajikan apa itu? Ansop itu maunya saudara kan minta tolong. Nah, itu bentuk-bentuk minta tolong macam itu adalah mensekutukan Allah. Sedang Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab. Ansab itu apa tuh? Ya, menyembelih binatang untuk sesaji. Lah, tujuannya menyembelih untuk sesaji itu biar apa? Biar selamat, maka dikatakan selamatan. Kalau kamu minta selamat kepada selain Allah, sedangkan yang bisa membuat selamat itu hanya Allah, lah itu bentuk kamu mensekutukan Allah dengan yang lain. Apalagi banyak lagi contoh ya. Kalau di daerah-daerah ya di tempat kita, kalau biasanya tempat-tempat pabrik-pabrik tebu itu kalau menggiling tebu mengadakan apa? Dengan menyembelih apa? Kerbau apa sapi itu. Terus kepalanya ditanam, tidak dimakan. Biar apa? Nah, itu bentuk kemusyrikan. Minta selamat dengan cara menyembelih kerbau, kepala kerbau ditanam di dalam tanah. Yang padahal yang buat selamat itu hanya Allah. Ada lagi yang sedekah laut, berapa banyak buah-buahan dibuang ke laut biar dewa laut tidak ngamuk, biar selamat. Jadi ada dewa laut juga. Itu. Nah, kalau kamu kan ada dewa darat juga kan, yang bau rekso disoiki, gitu dah. Nah, yang bau rekso. Nah, itu semua bentuk kemusyrikan. Maka di dalam Islam harus dikikis habis. Jadi pokok ajaran Islam yang pokok itu akidah, tauhid harus lurus. Kalau akidahnya tidak lurus, akan muncul syariat-syariat yang tidak lurus. Ya. Maka terus akidah harus lurus, syariatnya harus lurus, bersih. Akidahnya bersih dari syirik, akidahnya, ibadahnya bersih dari bid'ah. Itu harus bersih itu. Kalau tidak bersih dari bid'ah, tidak ada gunanya ibadah-ibadah kita ini. Tidak akan membawa ke surga, tapi hanya akan membawa ke neraka saja. Akidah kita kalau bercampur syirik, jangan harapkan pahala. Syirik itu merusak semua amal, habitat a'maluhum. Semua amalnya akan rusak. Di samping amalnya rusak, dosanya tidak diampuni. Maka tadi kalau saya dengar Pak Slamet menyerahkan apa tadi? Akek yang melahirkan kucing tadi ya. Kucing diombeni banyu akek, lahirkan. Nah, itu untung terus tidak mempercayai begitu. Ya, kalau sekiranya itu betul, saya perlu diberikan di rumah sakit bersalin. Tidak perlu ramah, kasihan loh orang rumah sakit. Serahkan aja rumah sakit bersalin, serahkan para bidan itu. Nah, ini kalau ada orang mau melahirkan di sini, diombeni ini aja. Udah, tidak usah bayar gitu kan, banyu celupi akeh, tidak usah bayar kan. Nah, maka saya kata kuatkan ini sudah saya cobakan untuk kucing lahir.
gitu kan? Nah itu semuanya akhirnya seolah-olah akik tadi menjadi dewa penolongnya, nolong dah. Ya. Nah, untuk namanya akhirnya Allah menyelamatkannya, selamat dengan pertolongan Allah. Ya, dia merasa cucuk, lawang ngombeni berapa nabi punjungannya lebih banyak, lebih cucuk. Maka jadi dukun itu kalau mau sadar pengorbanannya besar, ya pengorbanannya besar, ya kehilangan rezeki kan, kehilangan rezeki, kehilangan makan, kehilangan. Tapi ingat. Kalau kamu mempertahankan yang demikian itu, hukuman Allah lebih berat. Dosamu tidak diampuni, amal kebaikanmu semua rusak. Ya, coba diingat kembali itu. Surat Al-An'am ayat 88. Wes, kamu ibadah haji, kamu puasa, kamu sholat, kamu zakat, batal semua. Rusak. Terus apa yang diharapkan? Kalau amal kebaikannya sudah rusak semua, yang diharapkan apa? Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 88. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya kan? Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Dia berbuat syirik, ya, rusak semua amal yang telah dikerjakan, rusak semua. Ya, terus dosanya syirik bagaimana? Dibaca An-Nisa 48. Dosanya gimana? Di samping merusakkan amal, syirik itu inna syirka la dzulmun adzim, membuat dosa yang besar. Sedang dosa besar tadi tidak diampuni oleh Allah. Surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya, terus 116 dibaca sekali. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya kan? Yang An-Nisa 48 tadi jelaskan, barang siapa mempersekutukan Allah, dia telah berbuat dosa yang besar. Ayat 116, barang siapa mempersekutukan Allah wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia telah berbuat sesat sejauh-jauhnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Allah tidak mengampuni dosa yang diperbuat karena syirik. Dosanya tidak diampuni, merusak semua amal kebaikan. Nah, terus apa yang akan didapat? Kunjungannya tadi tidak bisa untuk nebus dosa. Ya. Kunjungan tadi loh, yang dilahirkan terus munjung, mungkin dapat tumpeng berapa, dapat ingkung utuh mungkin ya, tambah uang berapa, tidak ada apa-apanya itu, habis sudah. Nah, mungkin jadi orang terkenal, wah ini Pak Slamet ada dukun terkenal di sana, nek arep lahir ke angel gawon dengan Pak Slamet, tidak sampai 2 jam lahir. Nah,
sudah terkenal nanti. Tapi hati-hati, dosa yang mengancam, perbuatan yang akan merusak amal, ya. Kalau dosanya tidak diampuni, amal kebaikannya rusak, tempatnya di mana? Nah, maka akibatnya apa? Dibaca surat Az-Zumar ayat 16. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 16. Lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku. Ya, orang musyrik itu, ya nanti yang diberikan kepada mereka di atasnya lapisan-lapisan api, di bawahnya tikar untuk tidur ibaratnya juga lapisan-lapisan api. Ya, sudah di atas api, di bawah api, apa yang diharapkan? Nah, maka itu jangan kamu berbuat syirik, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya untuk tunduk patuh itu hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Allah tidak mau dipersekutukan. Bahkan Allah paling murka kalau dipersekutukan dengan yang lain. Karena yang lain selain Allah itu semuanya makhluk. Dan Allah itu pencipta semua makhluk. Masa makhluk disamakan dengan penciptanya? Maka Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang syirik itu Allah tidak mau mengampuni. Sedang dosa-dosa selain syirik Allah berkenan mau mengampuni kepada siapa yang dikehendaki. Ya, yang dikehendaki Allah diampuni, diampuni. Kalau syirik tidak ada yang dikehendaki Allah untuk diampuni. Nah, itulah maka ya, selamat, mudah-mudahan apa yang dilakukan para ya pelaku-pelaku pempersekutu Allah itu ya setelah bertobat jangan diulang-ulang lagi, jangan kambuh lagi. Nah, itu akan lebih berat dosanya nanti. Terus yang ketiga pertanyaan tadi. Sudah. Apakah jin tersebut dapat bekerja sama dengan manusia seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik? Enggak. Ya, jin itu apa wujudnya kok bisa kerjasama itu gimana toh? Alam jin dan alam manusia sudah tidak ada, tidak katuk gitu loh. Alamnya sudah lain. Terus cara kerjasamanya gimana? Nah, maka kalau ada orang bisa kerjasama, bisa ngantarkan saya Jumatan di Mekah sana, mesti bohong itu. Wes jangan percaya. Ya, jangan percaya. Katakan orang saya Jumatan di Mekah, saya Jumatan di Madinah. Jangan percaya itu. Ya. Kalau orang bisa Jumatan di Mekah dengan mengendarai jin, wis rasa dadak melu UNH. Ada haji wi kancane do ribut numpak pesawat harganya mahal, panggilkan jin saja. Dan lebih cepat katanya. Wong Jumatan di sana ceritanya loh, Jumatan di Mekah dengan Jumatan yang di Indonesia nanti pulangnya bareng kok. Kan lebih cepat itu. Iya dah? Lebih cepat. Ya. Ada orang pulang dari masjid, lo tahu si Mbah tadi di rumah. Mbah, lo kok ndak Jumatan toh, Mbah? Aku ya lagi teko ya le. Baru datang saya tadi Jumatan di Mekah sana. Nah, kalau orang ndak mau nganggo akal ya terus percaya. Mbah, nanti Mbah, naik apa Mbah? Naik jin putih kelangananku. Ada. Kalau kecepatannya berapa kilometer per jam itu? Pertama. Yang kedua, andai kata betul sholat Jumatan di Mekah, lah kok sudah pulang bareng? Padahal kalau Indonesia jam 12, ya, sana baru jam 8. Ya, Jumatan jam 8 sudah pulang itu. Jumatan apa itu? Itu kan? Nah, tidak masuk akal. Sama-sama Jumatan itu kalau di sini jam 12, terpaut Mekah dan Indonesia itu 4 jam.
Kalau jam 12 kita siang sholat Jumat, di sana baru jam 8 pagi. Masa jam 8 pagi sudah selesai Jumatan, malah sudah pulang sampai di sini itu berangkatnya jam berapa tadi? Terus ini bahan bakarnya apa kok cepet banget? Nek wong Jawa tenan ngomong kadang-kala wis to mbok sambar bledek to wis. Itu maunya untuk menguatkan ngomongannya. Jadi asal ngomong saja gitu. Asal ngomong. Tidak tulus di dalam hatinya, tidak. Ya, apalagi? Surah halaman 3 pada surat Al-Baqarah ayat 224 dan 225. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'alim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Apa yang dimaksud dengan penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud sumpah yang tidak disengaja, itu seperti apa dan bagaimana contohnya, Ustaz? Jadi ya, jangan kamu menjadikan sumpahmu untuk menjadi penghalang untuk berbuat kebaikan. Ya, misalnya saudara bersumpah, dan ini ada hubungannya dengan ila. Ila itu sumpah seorang suami tidak akan menggauli istrinya. Demi Allah, saya tidak akan mengumpuli istri saya. Nah, kalau dalam Al-Quran dibatas, kalau sumpahmu itu begitu, padahal menggauli istri itu halal apa haram? Halal. Dan malah dikatakan oleh Nabi itu sedekah. Lah kok malah kamu sumpah untuk menghalangi kebaikan kan? Sesuatu yang halal malah dikatakan sedekah, kamu sumpah tidak akan menggauli. Ya. Maka dibatas selama 4 bulan. Kalau 4 bulan kamu, ya, itu harus batas terakhir. Kalau ingin baik kembali, langgar sumpahmu itu. Dan kamu bayar kafarat sumpah, bayar kafarah sumpah. Kalau memang tidak ingin kamu menggauli, ya, selama 4 bulan harus berpikir. Apakah kamu cerai dengan cara yang baik? Jangan menjadikan istri itu terkatung-katung. Ya, dicerai tidak, diperlakukan layaknya sebagai istri ya tidak. Nah, sumpah yang begitu itu namanya kamu sumpahmu menjadi penghalang untuk berbuat kebaikan. Dan ini sifatnya umum, juga bisa yang lain. Wallahi saya tidak akan, ya, berbuat baik kepada anak yatim, atau tidak akan berbuat baik kepada orang tua, atau wallahi saya tidak akan mau sambung dengan orang itu sampai anak turun pitu. Jane kan gitu toh. Wong Jawa ini sumpah wis mbok nganti dadi godhong ora bakal nyuwek, dadi banyu ora nyawuk. Itu karena godhinge banget gitu loh. Wis nganti turun pitu aja nganti sambung. Nah, di sini sumpah itu sumpah yang tidak benar, tidak boleh begitu itu. Maka Allah mengatakan ini kan, la yu'ahidukumullah bil-laghwi fi aymanikum. Ya dah? Sumpahnya
Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan menghukum kalau sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah. Tapi kalau sengaja kamu bersumpah, memang bersumpah betul, ya kamu langgar sumpahmu, lah kamu dapat hukuman. Sumpah itu. Wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun. Dan Allah itu Maha lembut kan? Nah, jadi itu sumpah yang tidak disengaja memang tidak dihukum. Tidak sengaja tidak ada hukuman. Ya. Tapi sumpah yang sengaja itu yang dapat hukuman. Kalau kamu sampai melanggar sumpahmu, lah ada. Kalau sumpah tidak disengaja, kadang-kala orang kan latah. Ya, orang Arab tuh biasanya ngomongnya secara latah. Ngomong apa-apa sedikit-sedikit, wallahi, ngomong sedikit, wallahi kan gitu kan. Ya. Kalau orang Jawa biasanya ngomong mudah dengan apa itu? Yakin lah, yakin. Nek cah cilik-cilik itu ngomongnya yakin. Yakin tuh meyakinkan tenan, padahal ngomongnya rung karuan. Ya, nek wong Jawa tenan ngomong kadang-kala wis to mbok sambar bledek to wis. Itu maunya untuk menguatkan ngomongannya. Jadi asal ngomong saja gitu. Asal ngomong. Tidak tulus di dalam hatinya, tidak. Nah, kalau sumpah yang sungguh-sungguh, nah itu tulus disertai. Seperti li'an, itu sumpah sungguh-sungguh itu. Ya. Dan yang lain-lain. Li'an itu seorang suami misalnya menuduh istrinya berbuat serong. Ya. Tidak bisa mendatangkan saksi. Orang menuduh istrinya berbuat zina harus bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi, tetap menuduh, lah dia harus bersumpah. Wallahi. Ya. Tuduhan saya terhadap istri saya berbuat zina betul. Wallahi, 4 kali. Ditambah 1 kali. Wallahi, kalau tuduhan saya itu tidak betul atau salah, saya sanggup menerima laknat Allah. Nah, gitu. Nah, istrinya yang dituduh tadi, untuk membersihkan dirinya, dia harus bersumpah juga mengimbangi suaminya tadi. Wallahi, saya tidak berbuat zina. Tuduhan suami saya itu tidak betul. Ya, sampai 4 kali. Yang 5 kali juga ditambah. Wallahi, kalau tuduhan suami saya itu betul-betul saya berbuat zina, saya sanggup kena laknat Allah. Nah, itu namanya li'an. Kalau suami dan istri sudah saling li'an begitu, sudah putus, cerai sudah. Nah, apa suami istri sudah tak saling percaya, apa bisa untuk membina rumah tangga? Nah, disertai sumpah wallahi, wallahi tadi. Sumpah sungguh-sungguh itu kan. Dan bisa diterapkan dengan sumpah yang lain. Tinggal dalam hatimu itu untuk bersumpah sungguh-sungguh, menguatkan perbuatanmu atau menjadi saksi. Ya, menjadi saksi, kamu akan menyampaikan keterangan sebagai saksi dengan apa adanya yang kamu ketahui dengan diiringi sumpah. Nah, itu sumpah betul. Apa lagi? Surah halaman 2 pada surat Asy-Syura ayat 17. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizana wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Berkaitan dengan ayat ini, mohon dijelaskan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, Ustaz. Saya nggak tahu itu. Kalau Nabi mengatakan, ya dah, secara pasti itu Nabi juga tidak tahu kapan datangnya kiamat. Yas'alunaka anis sa'ah. Ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, datangnya hari kiamat. Nabi sendiri tidak tahu. Katakan itu urusan Tuhan, urusan Allah. Ya, hanya Nabi memberikan keterangan tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Antara lain kalau matahari sudah terbit dari
barat. Dari hadis Nabi diterangkan begitu, kalau matahari sudah terbit dari barat. Contoh lain lagi, tanda-tanda lagi, kalau sudah ada budak melahirkan tuannya. Jadi budak melahirkan tuan, itu sudah tanda-tanda dekatnya kiamat. Tahu maksudnya budak melahirkan tuan, tahu? Ya? Yang melahirkan itu siapa? Ibu kan? Ibu itu melahirkan. Lah budak itu biasanya tempat untuk yang menjadi suruhan oleh tuan. Budak itu biasanya taat kepada tuannya. Dan tuan itu memperlakukan budak sebagai tempat suruhan. Kamu ke sana suruh begini, harus taat pada tuan. Nah ini yang menjadi tuan itu orang yang dilahirkan. Yang menjadi budak yang melahirkan. Maksudnya anak memposisikan diri ibunya seperti budaknya. Dengan kata lain, ibu berposisi sebagai budak terhadap anaknya. Bukan anak taat pada ibu, tapi ibu suruh taat terus kepada anak apapun perintahnya. Nah itu kalau sudah anak berlaku seperti tuan terhadap ibunya, itu sudah dekat hari kiamat. Sekarang ada enggak yang anak memposisikan sebagai tuan terhadap ibunya? Nah, banyak kan? Lah karena sebagai budak, maka ibu itu melihat perbuatan anaknya sekalipun mungkar, maksiat, enggak berani negur. Ya. Hanya anak laki-laki kuliah, pulang bawa perempuan. Ya. Ibunya ngerti itu tekonnya enggak berani. Nanti kalau saya tanya, tuan saya nanti marah. Ya. Marah tuannya nanti. Apalagi kalau tuannya tadi jadi orang kaya, sudah wong sugih. Ibunya tadi ikut di situ seolah-olah menjadi ketergantungan kepada anaknya. Wes mbok sak pola-pola apa ndak berani negur. Sebab kalau saya tegur, nanti terus saya tidak boleh di sini, yang memberi makan saya siapa nanti? Padahal hidup saya, makan saya, pakaian saya, kebutuhan harian hidup saya itu dicukupi oleh anak saya. Tahu kalau anak saya itu berbuat maksiat, tapi kalau saya tegur, nanti kalau diputus santunannya kepada saya, terus saya minta siapa? Nah, seolah-olah yang menjadi ar-razzaq itu siapa? Anaknya, pemberi rezeki itu anak. Nah kalau sifat pengajar betul, budak anak berlaku sebagai tuan, ibunya memposisi sebagai budak, lah itu sudah tanda-tanda dekatnya kiamat. Kapan pasnya Nabi nggak tahu, hanya tanda-tandanya sudah diberikan. Sudah cukup? Sudah cukup. Mari diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.